Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Rosana Tarawana dengan NIM 1701-140154. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan melaporkan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Model Problem Basic Learning untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran tematik, tema indahnya kebersamaan pada subtema keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 2, siswa kelas 4 SD. Yang pertama masuk pada latar belakang. Latar belakang di sini, yang pertama, sekolah dasar adalah pengalaman pertama yang membentuk kepribadian individu. Untuk itu perlu membekali siswanya dengan kepribadian, kemampuan, dan keterampilan dasar yang cukup sebagai landasan untuk mempersiapkan pengalamannya pada jenjang yang lebih tinggi. Yang berikut, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung merupakan tujuan pertama dan utama karena sifatnya sangat menentukan baik tidaknya kemampuan-kemampuan lainnya. Yang berikut, pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal. Yang pertama, integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pengintegrasian dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Yang berikut, salah satu metode atau model yang dapat digunakan untuk hasil belajar siswa kelas 4 SD ialah Problem Basic Learning atau PBL. Metode atau model ini memiliki keunggulan, diantaranya terletak pada perancangan pada masalahnya. Masalah yang diberikan haruslah dapat merangsang dan memicu pembelajaran peserta didik untuk menjalankan pembelajaran dengan baik. Metode ini dapat membantu siswa menjadi pembelajaran yang mandiri. Berikut, menurut Baron, mengemukakan strategi pembelajaran dengan model Problem Basic Learning mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan permasalahan dunia nyata. Yang kedua, pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa. Yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator. Masuk yang berikut adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah tersebut antara lain. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa di kelas. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan guru lebih dominan menggunakan ceramah dan tanya jawab. Yang ketiga, kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Yang keempat, pada saat guru memberikan latihan, siswa cenderung menunggu hasil jawaban dari teman dan juga tidak mengerjakan latihan. Yang keempat, siswa kurang paham terhadap materi pelajaran yang diterapkan oleh guru. Yang keenam, sebagian besar hasil belajar masih di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Masuk yang berikut adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah ini yaitu apakah Problem Basic Learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada kelas 4 SD LO 5. Masuk yang berikut, pembatasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini hanya difokuskan pada masalah yang berkenaan dengan penerapan metode atau model pembelajaran dengan menerapkan model Problem Basic Learning yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD LO 5. Yang berikut tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas,
Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model problem basic learning terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Law 5. Yang berikut manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu yang pertama manfaat atau kegunaan sebagai teoritis, yang kedua manfaat atau kegunaan sebagai praktis. Yang teoritis berarti sebagai bahan informasi, ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan yang meliputi unsur-unsur peran guru dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, kegunaan atau manfaat sebagai praktis. Yang pertama bagi peserta didik, yaitu menarik minat peserta didik dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar yang optimal. Yang kedua bagi guru. Bagi guru berarti memberikan sumbangan kepada para pendidik bahwa perlu adanya penggunaan model pembelajaran yang lebih bervariasi seperti problem basic learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah berarti sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah untuk melakukan kajian bagi guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang terakhir bagi peneliti. Di sini peneliti bisa menambah wawasan mengenai model pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajaran problem basic learning. Yang berikut masuk pada bab kedua adalah landasan teori. Yang pertama kajian teori. Kajian teori di sini berbahas tentang model pembelajaran basic learning. PBL ini adalah model pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kepada peserta didik, di mana masalah tersebut dialami atau merupakan pengalaman sehari-hari peserta didik. Selanjutnya peserta didik menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri untuk menemukan pengetahuan baru. Secara garis besar, PBL ini terdiri dari kegiatan menyajikan suatu situasi masalah yang autentik dan bermakna kepada peserta didik, serta memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiry, yang kemudian dengan melalui pemecahan masalah, siswa belajar keterampilan yang lebih mendasar, sehingga kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan keterampilan intelektual siswa bisa meningkat. Yang berikut, menurut M. Taufik Amir, karakteristik dari PBL tersebut. Yang pertama, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. Yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Solusinya menuntut siswa menggunakan dan mendapatkan konsep dari berbagai sumber. Yang berikut, masalah membuat siswa tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Yang berikut, sangat mengutamakan belajar mandiri. Dan yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak satu sumber saja. Yang ketujuh, pembelajarannya kolaboratif, komunitatif, dan kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok, berinteraksi, saling bertukar pengalaman, dan melakukan prestasi. Masuk berikut aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan hal yang sangat menentukan dalam suatu pembelajaran. Menurut Dimyati, keaktifan siswa dalam pembelajaran memiliki bentuk yang beraneka ragam. Dari kegiatan fisik yang sudah diamati sampai kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik yang mudah diamati adalah kegiatan dalam bentuk membaca, menulis, mendengarkan, memperagakan, dan mengukur. Sedangkan kegiatan dalam bentuk psikis diantaranya adalah mengingat kembali isi materi pelajaran pada penemuan sebelumnya, menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah, menyimpulkan hasil eksperimen, membandingkan satu konsep dengan konsep lainnya. Yang berikut hasil belajar. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran.
Berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Hasil belajar atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang berikut menyangkut materi. Materi di sini dengan tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran yang kedua. Masuk yang berikut kerangka pemikiran. Pada keadaan sekarang, pembelajaran masih bersifat tradisional, yang pertama. Yang kedua, belum mengetahui model pembelajaran tipe problem basic learning. Adanya evaluasi awal dan diskusi pemecahan masalah. Perlakuannya yang pertama, penjelasan pembelajaran. Yang kedua, pelatihan pembelajaran tipe PBL. Yang ketiga, simulasi pembelajaran tipe PBL. Adanya penerapan model problem basic learning akan menghasilkan hasil. Yang pertama, guru mampu menerapkan model pembelajaran problem basic learning. Yang kedua, kualitas pembelajarannya meningkat. Yang ketiga, aktivitas dan hasil belajar siswa menjadi meningkat. Adanya evaluasi akhir. Masuk bab ketiga tentang metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data hasil penelitian ini berupa angka-angka dan menggunakan analisis statistik. Yang kedua, variabel penelitian. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, antara lain satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Variabel bebasnya adalah model problem basic learning yang disimbolkan dengan huruf X, dan variabel terikatnya hasil belajar yang disimbolkan dengan huruf Y. Yang berikut populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Itu menyangkut seluruh siswa kelas 4 SD Lolema tahun ajaran 2017-2018. Kelas tersebut adalah 4A dan 4B. Dengan banyaknya siswa kelas adalah 40 dan 41, sehingga jumlahnya menjadi 81 siswa. Yang kedua, sampel. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sampel populasi atau total sampling, yaitu menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian dan tidak memiliki secara acak kelas yang ada untuk ditentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang berikut, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Lolema, Desa Hiranangoujo, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil 2017-2018. Yang berikut teknik pengumpulan data. Teknik di sini menggunakan dua teknik. Yang pertama teknik tes dan yang kedua teknik dokumentasi. Yang berikut instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mengukur hasil belajar siswa, yaitu tes hasil belajar dalam bentuk pilihan ganda. Yang berikut prosedur penelitian. Penelitian ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pendahuluan, perencanaan, dan tahap pelaksanaan penelitian. Yang berikut analisis data penelitian. Uji prasyarat analisis data ini ada 2. Yang pertama, uji normalitas data. Yang kedua, uji homogenitas. Yang berikut uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah hipotesis sesuai dengan hasil penelitian. Adanya H0 dan HA. H0 berarti model problem basic learning tidak berpengaruh positif. Sedangkan HA berarti model problem basic learning berpengaruh positif. Baik, sekian dari hasil proposal saya. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.